aja di embargo, Iran di embargo Amerika. Miskin Pak, nggak usah diperangin juga 30 tahun lagi pusing tuh. Saya dengar kalau nggak salah si siapa Kim Jong Un itu ngirim rakyatnya 50.000 orang yang masih muda-muda untuk jadi TKI kayak gitu ya, tenaga kerja gitu ya, kayak TKI begitu ke negara-negara macam-macam Malaysia dan lain-lain. Dia harus menghasilkan devisa untuk ngebayar gaji prajurit-prajuritnya dia. Kalau enggak dia nggak bayar gaji prajuritnya, duit dari mana dia pusing karena industrinya kan juga nggak jalan, di embargo semua ya. Paling dia jual cuma beberapa aja ke China. Ya revitalisasi alat-alat perangnya itu dari mana? Hancur, udah kuno, udah tua, nggak usah diperangin juga nggak bisa apa-apa begitu. Makanya paling dia jual senjata, ya senjatanya juga senjata yang bukan modern, paling ke negara-negara yang ya model-model kayak Hamas Iran begitu ya, yang juga nggak ada duit begitu, terima senjata yang apa adanya gitu. Jadi nggak ada biaya risetnya lagi untuk bikin senjata-senjata canggih segala. Udah saya merasa menurut saya lemah. Paling dia cuman koar-koar juga nanti kayak model Iran Duit dari gitu. mana? Duit dari Iya nggak mana? ada duit. Jadi negara-negara yang ngelawan ini akhirnya di embargo mati sendiri. Kalau saya lihat juga Iran begitu. Saya Itu dukung Pak SK. Pak SK ini apa menyampaikan kebenaran dalam bentuk data gitu. Bukan dia iya. itu. Saya mendukung Pak Paul. Nah, kalau kita Yang SK Islamfobia kan sampaikan beda. ya Islamfobia bicara itu di barat itu sebagai bentuk respon terhadap muslim-muslim yang begini, 60% jadi iya kriminal, memperkosa, membunuh, penggal gurunya sendiri, yang teriak-teriak khilafah, yang teriak-teriak apa antisemit, mau mendiskriminasi, bahkan mau membunuh orang-orang Yahudi yang sudah jauh lebih dulu diterima di negara-negara Amerika Eropa. Nah, mereka mau pakai cara-cara ini, ya akhirnya jadi Islamfobia lah. Ini ajaran Islam ini kok begitu, begitu selalu berpikirnya jahat, nggak bisa berbaur, nggak mau berbahasa. Ini kan pendatang-pendatang itu tetap aja pakai bahasanya mereka, nggak mau belajar begitu. Yang ada eh, apa pikirannya selalu maunya kepada syariah law-nya sendiri begitu, dan Itu nggak Pak bisa SK. diterima di budaya barat yang maunya justru demokrasi liberal begitu, sekuler yang berpikirannya maju. Yang mana mau lah orang-orang barat itu mau menerima pemikiran-pemikiran budaya-budaya yang abad 7 abad 8 yang minum bir haram begitu ya, bisa dihukum dengan hukum syariahnya, tetapi kalau minum kencing onta nggak apa-apa, halal. Ya mana mau lah, diketawai lah begitu ya sama orang-orang barat yang ngikutin ajaran syariah law-nya seperti itu. Ya orang-orang bule aja yang mungkin banyak belum tahu, ya mungkin masih bisa dibodohi, tapi dengan zaman data informasi ini ya semakin terbongkar, nggak mungkin gitu. Makanya Pak SK, saya di Paris ini udah 4 hari. Nggak pernah di mana-mana saya lihat orang pakai hijab. Setelah saya ngomong-ngomong, tanya kanan kiri, nggak tahu ya hijab di sini illegal, nggak boleh pakai hijab. Ya udah di-ban Pak, gara-gara pembunuhan itu kan di-ban Nggak tahu. sekarang. Makanya saya nggak tahu. Saya ngomong sama bini, kita ini di sini udah 4 hari ya, tapi kok nggak pernah ada lihat orang pakai hijab. Nggak tahunya Makanya ini semakin nggak mereka boleh. buat kriminal, semakin Ya. dia banyak demo, bikin onar seperti ini, nutup-nutup jalan di New York, di Hamburg, di Berlin segala macam, di London, itu nanti lama-lama akhirnya di-ban ya. Iya, Bahkan makanya. sekarang kan ada beberapa sekolah yang didanai oleh sekolah dari Arab ya, dari negara-negara kaya Arab ya, atas nama sekolah-sekolah Islam, mesti tulisan Islam, ini bahasa bahasa Arab segala macam, itu mulai ditutup kalau nggak salah. Nah itu lama-lama akhirnya ketahuan, bongkar semua, akhirnya lama-lama di-ban mereka tuh ya. Mana mau orang barat itu nerima model-model apa pengajaran yang abad 78, orang-orang negara-negara yang negara-negara miskin, negara-negara terbelakang mau dibawa peradabannya, mau dibawa nilai-nilai budayanya. Ya jauh lah, nggak mungkin diterima barat gitu. Cuman kan mereka koar-koar aja.
Cuman gara-gara sosial media ya orang-orang Indonesia, orang-orang negara-negara Muslim, wah diposting-posting sehingga seolah-olah beritanya tuh heboh. Padahal buat orang Eropa, Amerika, saya rasa hal seperti itu ketawai bodoh begitu. Buat mereka kan gampang, nanti tinggal bikin regulasi aja ya, di ban ya, dia tinggal dilihat aja waktunya begitu. Wah, Amerika kan mau ngancurin, kalau saya lihat-lihat ya, kayak negara-negara Timur Tengah yang selama ini membenci Barat begitu ya, ideologinya dengan pemimpin-pemimpin Muslimnya termasuk Iran ya. Nah, itu lama-lama dihancurin semua kan ya, termasuk negara-negara yang kayak Kuba aja yang dekat-dekat Amerika, Kuba, Venezuela segala ya. Nah, itu dihancurin semua yang ngelawan ideologi untuk demokrasi dengan paham-paham fasisme, komunis begitu ya, dihabisin ya, termasuk Islam-Islam yang di Timur Tengah ya, Suria ya, dihabisin semua yang nggak ngikut. Nah, Arab sama Uni Emirat Arab, dia lebih pinter lah. Gua kalau ngelawan Barat habis juga negara gue digoncang. Iran tinggal tunggu aja nih gitu. Saya lihat nih Pak, saya di Puerto Rico. Puerto Rico itu jauh lebih maju ya, pakai dolar ya dibanding Kuba begitu. Yang ikut Amerika malah bagus ininya kemajuannya, ekonominya juga bagus, pembangunannya juga bagus, jalan-jalan juga bagus begitu dibanding negara-negara model sekarang kan, Venezuela, Kuba hancur begitu. Ya tapi Puerto Rico ya kurang ajar juga, Pak. Dia udah pakai bahasa Inggris, udah pakai US dollar, disuruh masuk jadi salah satu state-nya mau nolak. Tahu itu orang-orang. Apanya yang nolak, Pak? Nolak dijadiin state yang ke-52. Ya, karena kan dia kan ininya kan bahasanya bahasa ini Pak, rata-rata bahasa masih Spanish kan Pak. Spanish ya. Tapi kan mereka kan dia jadi ininya aja kan Pak, jadi apa sih, konfederasi ya? Konfederasi kayak Commonwealth gitu loh. Iya, kayak Commonwealth kan, kayak ini ya. US Territory, namanya US Territory. Ya, US Territory ya, teritori ya. Tapi maju Pak. Ya, sama seperti Guam. Kayak Guam itu juga US Territory. Iya, US Territory. Ada pangkalan laut di Guam. Iya. Tapi jauh lebih maju Pak, orang-orang sini juga senang. Iya. Orang-orang bulenya juga senang. Lagi musim dingin di sini panas kan. Enggak, orang Puerto Rico boleh Pak SK kerja di daratan Amerika tanpa visa. Oh iya, saya ke sini dari Boston 4 jam tinggal jalan aja nggak pakai visa. Enggak, mereka boleh, orang-orang Puerto Rico boleh kerja di sini. Oh iya boleh ya, sama ini kan. Sebenarnya juga saya rasa kayak Kuba itu ya. Lama-lama kalau udah nyerah sendiri, mungkin next leadershipnya, presidennya bisa jadi kayak model Puerto Rico juga suatu saat itu ngegabung lebih maju dekat Miami kan, Key West kan. Iya, jadi kalau Cuba itu purely stupidity ya, kayak orang Islam kadrun itu. Iya, dulu kan dia mau ke komunis tuh, Castro. Tapi kan sekarang kan padahal kalau di itu daerah pantai itu waktu dijadiin rumah-rumah kayak hotel-hotel bagus kan, mereka make money. Iya. Goblok kayak kadrun semua tuh orang Kuba. Iya. Tapi kan gitu, pokoknya yang lawan Amerika, karena Amerika kan dia mau gimana, dia percaya orang Barat itu bahwa demokrasi ini jauh lebih baik sistemnya, ya. Artinya orang itu punya kesamaan secara harkat martabat, nilai sipil semua gitu ya, dihargai, respect, dibanding paham-paham komunis, apalagi kadrun begitu kan, paham-paham syariah Islam lebih hancur lagi. Makanya yang ngelawan anti Barat model kayak Kuba, Venezuela maupun Suria maupun negara-negara Islam ya habislah. Jadi kayak seperti saya Pak SK, saya mau ke Cuba nggak boleh. Aku jangan. Seru juga Pak. Dari Kanada baru terbang ke Kuba.
Kita ke Dari negara-negara yang miskin yang ini takutnya tingkat kriminalitasnya tinggi, Pak. Serem, Pak. seperti saya Pak sekarang SK, udah nggak bisa ke Ya. Turki lagi, apalagi di Pak Amerika. Andi, Pak SK, saya bingung tadi bicara Kuba. Saya kan sampai di QS jalan-jalan. Kemudian saya ke Miami, ke Tampa nggak ada. Ke Miami itu orang-orang di situ yang pedang hampir semua dari Kuba. Tapi Iya saya bingung. memang. Ya, saya lihat yang jual-jual. Aduh, saya bilang, where you come from? Dia bilang, ya buka wajah-wajahnya ke orang-orang itu Ambon ya, supaya rasnya nggak beda dengan gaya orang Ambon atau apa. Kebaik saya bingung itu. Kebanyakan mereka itu dari Key West sampai ke itu, kan dari Key West ke Kuba kira-kira 15 mile udah kelihatan pulaunya Kuba. Yang jadi pertanyaan bagi saya, ya orang di Miami yang pedagang-pedagang kalung semua itu kalau saya tanya mereka dari Kuba. Jadi Memang. persoalannya ada apa gitu. Saya tanya ada apa? Apa jual cerutu, Pak? Cerutu banyak, Pak. Cerutu, sigar di Miami sama Key West itu banyak jual cerutu. Sama itunya kan semua tuh kafe-kafe, pub, tokonya kebanyakan juga punya orang-orang Kuba juga, Pak, yang migran-migran dari Kuba itu ke Florida, Miami. Iya lah. Nah, saya rasa sih mungkin dalam waktu berapa puluh tahun lagi bisa jadi ya mereka lebih baik gabung dengan Amerika. Nunggu si Raul Castro ini mati dulu. Iya, mati, terjadi revolusi, akhirnya nawarin daripada gue miskin begitu. Sekarang bayangin nih kayak Korea Utara aja di embargo, Iran di embargo Amerika. Miskin, Pak, nggak usah diperangin juga 30 tahun lagi pusing tuh. Saya dengar kalau nggak salah si siapa Kim Jong Un itu ngirim rakyatnya 50.000 orang yang masih muda-muda untuk jadi TKI kayak gitu ya, tenaga kerja gitu ya. Kayak TKI begitu ke negara-negara macam-macam, Malaysia dan lain-lain. Dia harus menghasilkan devisa untuk ngebayar gaji prajurit-prajuritnya dia. Kalau enggak dia nggak bayar gaji prajuritnya, duit dari mana dia pusing karena industrinya kan juga nggak jalan, di embargo semua ya. Paling dia jual cuma beberapa aja ke China. Ya revitalisasi alat-alat perangnya itu dari mana? Hancur, udah kuno, udah tua, nggak usah diperangin juga nggak bisa apa-apa begitu. Makanya paling dia jual senjata, ya senjatanya juga senjata yang bukan modern, paling ke negara-negara yang ya model-model kayak Hamas Iran begitu ya, yang juga nggak ada duit begitu, terima senjata yang apa adanya gitu. Jadi nggak ada biaya risetnya lagi untuk bikin senjata-senjata canggih segala. Udah saya merasa menurut saya lemah. Paling dia cuman koar-koar juga nanti kayak model Iran. Duit dari mana? Iya, nggak ada duit. Jadi negara-negara yang ngelawan ini akhirnya di embargo mati sendiri. Kalau saya lihat juga Iran begitu, rakyatnya sendiri berontak. Tapi Pak SK kita ngomong ya Pak, sayangnya Venezuela itu sayang. Itu negara penghasil minyak. Iya, Kaya, benar. tahu gara-gara si Sopo itu sih namanya. Venezuela presiden itu diganti komunis, hancur. Sekarang orang beli roti aja kagak bisa. Iya, inflasi gila-gilaan. Kan itu geblek tuh sama nih Hugo Chavez itu. Iya, Hugo Chavez. Jadi Iya, kan dulunya kaya loh, itu OPEC member. Ya penghasil minyak itu terbesar di South America. ya saya rasa mungkin tinggal nunggu-nunggu waktu aja, Pak. Mendingan sih kalau saya lihat dari kayak Puerto Rico, Hawaii yang terpisah-terpisah begitu pun ya, di island-island pun maju begitu. Maju banget loh ini di Puerto Rico. Saya lihat ininya kayak ini apa? Model-model Mediterranean ya, tapi jajahan kayak Portugis atau Spanyol, tetapi keren gitu, bersih. Berapa kali Bali modelnya, keren. Nunggu si siapa ini namanya, adiknya si Fidel Castro ini, si siapa ya? Ramon Castro ini mati, mungkin ada. Iya. Soalnya dia udah nggak ikut lagi. Jadi negara yang diembargo Amerika berat deh udah. Amerika makanya, cuman dia santai aja ya, jadi dia nggak perlu cepet-cepet ya. Kuwait juga kalau nggak salah sekarang Kuwait yang Royal Prince-nya udah masuk Kristen ya.
Saya dengar udah dibaptis katanya. Nah, Sampai gini dia Pak Eskar. bilang saya Ini mau Pak Eskar. dibunuh pun juga nggak apa-apa lah. Yang penting saya terima Tuhan Yesus katanya udah luar biasa tuh. Ini loh Pak Eskar, kenapa ya? Kenapa apa namanya? eh, 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 ya, tapi kenapa kok banyak orang Indonesia itu benci sama Amerika? Kata Amerika ini dolarnya bangsa, terus Karena apa udah namanya? didoktrin Pak dari kecil Pak, didoktrin dari kecil selalu benci kepada Yahudi, kepada non-Muslim, kafir, kufar selalu Pak. Mereka udah didoktrin dari Qurannya dari kecil untuk begitu. Pokoknya yang bukan Muslim, mereka itu kufar, hidupnya itu seperti kafir yang nggak kenal Tuhan. Salam aja nggak boleh malah Pak, Terus katanya kan. katanya, terus juga Salam bilang, aja nggak boleh. ya, terus Sebenarnya katanya, mereka tuh nggak boleh kerja sama orang-orang kafir, cuman karena nggak ada apa, nggak ada kemampuan, ya mau makan siapa, ya mau kasih makan siapa, gitu. Benar SK, itu beralasan sekali, benar. Makanya ajarannya Muslim ini kacau, itu yang paling di mana-mana jadi musuh. Sebenarnya mestinya ini ajaran ini mesti di-delete ini, nggak dilarang ini, ya. mereka Seperti bilang kayak ya, Amerika ini apa namanya polisi dunia. Terus gua pikir kalau Amerika nggak polisi dunia, siapa yang mau bantuin negara-negara yang lagi konflik? oh Kalau kita iya, justru kita bersyukur ada Amerika, kalau nggak hancur. Nah sekarang ya, nih ada sekarang yang nih benci katanya Amerika ini polisi dunia. Ya kan? kayak di Palestina nih ya, udah diserang habis-habisannya. Si Amerika udah siapin itu bantuan makanan kan, kalau dari Mesir susah ya, bergantung ke Mesir. Nah, dia dari laut kayak bridge itu kan, dia bikin bridge ke pantai begitu kan, supaya bantuan itu bisa ini. Itu ada 1.000 tentaranya si Amerika itu udah siap di situ tuh, udah bikin mau jembatan itu untuk bantuan di sana. Kan udah jadi hari ini kali, hari ini minggu Udah ini jadi ya. minggu ini selesai. Iya. Beda begitu loh. Negara di mana yang semuanya ini tetap dibantu begitu, ditampung pengungsian ya. Orang Ukraina lagi perang Rusia ditampung di negara-negara Eropa, orang-orang Eropa yang terima. Suriah lagi perang, terima. Orang Afghanistan lagi perang, diterima di Eropa. Negara Muslim siapa yang mau terima? Siapa yang mau kasih makan? Siapa yang mau kasih sekolah enak? Nggak ada. Waktu tsunami Aceh itu, lihat aja beras-beras yang datang. Itu kan tulisannya aid from America. Bantuan dari Amerika, beras berkarung-karung. Pak, jangan kata ini Pak, yang siapa nih Rohingya sama Afghanistan yang ngungsi ke Indonesia yang kemarin kita bantuin pakai UNHCR itu, ya mana terlunta-lunta, anaknya aja banyak kan yang nggak sekolah pun kadang-kadang James Riyadi datang ke situ waktu itu tawarin beberapa anak untuk bisa kuliah, cuek-cuek aja, cuman ngomong udah seagama itu, agamanya sama. Iya, nggak bisa, mereka nggak punya nilai, cuman koar-koar aja, mana ada ramatannya, ramatan apa? Ramatan pentil kelamin kata Pak Pol. Iya. Jauh lah, ya saya rasa bule-bule karena masih nggak terlalu tahu ya tentang ini, dianggapnya oh ini ajarannya damai, rahmat segala. Saya lagi mikir gini loh, negara nih ya yang kenapa Muslim itu nggak bisa maju. Sekarang kan kalau coba saya lihat, nggak tahu di Pak Paul, coba tanggapin bener nggak nih? Dia sholat 5 kali, ya. Sekali sholat dia mesti wudhu segala macam, itu habis waktu setengah jam. Belum lagi kalau misalnya dia mesti ke masjid lagi kerja ya. Jadi 5 kali udah habis waktu, udah berapa kali ya, dari zaman mesti breakfast, mesti lunch, mesti dinner ya, buru-buru. Akhirnya yang ada dia rajin begitu ya, cuman doanya juga dihafal-hafal ya, bahkan kalau zikir juga mesti baca 1000 kali, 33 kali Allahu Akbar, 33 kali apalah segala macam itu kan, bacaan-bacaan zikir itu untuk dapat sesuatu, permohonan sesuatu ke ini. Nah, itu jadinya akhirnya kurang mikirnya kurang, kerjanya juga kurang ya, produktivitasnya kurang, semuanya banyak yang kurang-kurang ya. Jadi kurang tuh, karena dikurangi kan waktunya, jadi berkurang sekolah, berkurang berpikir, berkurang belajar, berkurang ini. Akhirnya hasilnya yang nggak produktif, kalah bersaing dengan negara-negara maju yang nggak harus dengan model-model sholat begitu ya,
jauh lebih produktif, lebih banyak berpikir, lebih banyak belajar, lebih banyak ini, apalagi mereka yang hafalan begitu. Nah, saya ngelihat itu ada korelasinya tuh ya. Negara-negara itu akhirnya rata-rata nggak maju-maju ya karena ya kurang itu begitu ya. Nah, jadi itu salah satu sholat itu tuh negara-negara yang begitu nggak bakal bisa produktif tuh. Itu ada baiknya juga loh. Soalnya kenapa? Gini loh, saya kalau ke gereja itu selalu pakai baju bagus. Dikatain orang, kamu tuh ke gereja pakai necis amat sih. Saya bilang, lu orang Islam aja sebelum ke sembahyang mesti cuci kuping, cuci hidung, cuci mata. Lu ke gereja pakai celana pendek, nggak menghormati sama sekali. Tak bilangin lu harus belajar dari mereka. Cuci muka, cuci kaki, cuci mulut supaya pendengarannya rata, cuci mata supaya penglihatannya bersih, kumur-kumur supaya perkataannya bersih. Itu orang Islam. Kalian ke gereja pakai celana pendek, aduh ilah, gue bilang at least menghormati dikit lah, you know. Gini loh Pak, kalau kita berdoa Pak, di jalan juga kita sambil nyetir, sambil doa, berkomunikasi dengan Tuhan kan, berbicara dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan kita. Nah, kalau dia kan mesti kusuk, mesti itu ngabisin waktu setengah jam, akhirnya nggak efektif. Kalau kita efektif, sehingga kita banyak hal-hal yang jadi inspirasi buat kita untuk menciptakan sesuatu ya. Nah, kalau mereka justru nggak ada, dan saya lihat itu kebanyakan cuman akhirnya karena kurang-kurang itu kebanyakan ya ini ritual aja, cuman ritual. Jadi iya kebanyakan nyontek, ngopi begitu. Makanya Pak Esta, saya kalau ketemu orang Islam saya bilang, lu untung lu sehari sembahyang 5 kali. Kalau gua sama Tuhan gua 24 jam kayak walkie-talkie, gua ngomong sama dia terus 24 jam. Gua bilang, kamu cuma sembahyang 5 kali aja macam-macam. Iya, karena Tuhan kita begitu dekat ya, kita ngobrol. Lagi belajar kita bisa ngobrol sama Tuhan kita, lagi di jalan kita bisa ngobrol, lagi driving kita bisa ngobrol ya. Roh kita itu berbicara terus. Nah, kalau mereka mesti waktu-waktu tertentu, mesti cuci-cuci ini, ngabisin waktu. Makanya saya lihat kadang-kadang negara-negara Muslim kebanyakan nggak produktif ya, salah satunya ya karena ya itu sholat 5 kali itu yang bikin mereka nggak produktif. Kalau menurut menurut Gilbert katanya, lu sumbangannya cuma 2,5%. Makanya sembayangnya masih 5 kali. Oke deh. Jadi kalau itulah sebabnya produktivitas kita rendah, karena terlalu banyak zikir nggak pakai mikir, ya kan? Zikirnya kan memang rapal terus, produktifnya jadi rendah. Mereka tidak fokus ke kerja, tapi fokusnya ya berdoa, ya nggak realistis. Iya, kebanyakan jadi nyontek Pak Paul. Dulu kalau kita lagi meeting, coba nih Pak SK kalau lagi meeting, tanya anak buahnya ditanya, pasti ngomongnya insya Allah kan. Coba kalau tanya sama, misalnya nih Sonia, bos saya itu dulu ya, saya kerja paling seneng kalau saya jawab, gimana Pak Paul? Bisa Pak. Kalau tanya sama, ya gimana Heru? Insya Allah Pak. Oh insya Allah. Kecewa bosnya langsung. Berarti nggak bisa, dan memang dia nggak capai targetnya. Kalau saya sama saya, bagaimana Pak Paul? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa. Pak, saya ingat Pak, 2 tambah 2 aja mesti insya Allah Pak 4 Pak. Nggak pasti Pak 4. Tambah 2 insya Allah. Kacau ISK. Aduh, jangan gitu Pak, penistaan nih. Kemarin saya kan ketemu sama orang dari Dubai. Saya bilang, wah Dubai banjir, sekarang kelihatannya udah surut. Terus dia bilang, insya Allah. Terus saya bilang, jangan bilang insya Allah. Emang udah surut, saya bilang gitu. Dia ketawa. Jadi kebiasaan dia bilang insya Allah. Nanti kalau lagi itu juga sama ya. Bagaimana? Apakah kamu bersedia menerima si Wati menjadi istrimu? Insya Allah Pak. Di Tasya nih, jangan lanjut lama nih. Tasya. Kacau.